tes atau bagian ini tuh buat ngetes kemampuan numerik kalian gitu. Kenapa aku bilang matematika sederhana? Karena isinya itu kayak kombinasi dari misalnya pertama penjumlahan, pengurangan, kali-kalian, bagi, dan sebagainya. Sebenarnya ini tuh emang benar-benar sederhana, teman-teman. Aku yakin teman-teman yang bukan dari jurusan sains, mungkin dari kebahasaan sama kayak aku, pasti bisa ngerjain. Yang penting harus teliti dan cepat tepat gitu. Karena kita tuh kejar-kejaran sama waktu. Mungkin bisa langsung aku kasih lihat ya salah satu contoh soal yang menurut aku ini tuh mirip sama soal yang aku temuin kemarin. Aku izin share screen ya. Pada bisa lihat share screen aku? Bisa, Teh. Ya, oke. Nah, ini salah satu contohnya. Modelan soalnya tuh kayak gini, teman-teman. Berapakah nilai dari 27,5% dari 200? Kalau misalnya kalian ngelihat soal ini dengan plek-plek doang, kalian pasti pusing karena ini udahlah koma, angkanya gede gitu kan ya. Terus ada persen lagi. Nah, tapi sebenarnya bisa dilihat secara sederhana aja. 27,5% itu kan berarti 27,5 per 100. Nah, ini kan bisa dikali ya, 200 dikali sama persenan ini. Tapi 200 dibagi 100, tadi kan jadinya 2. Nah, tinggal 27,5 dikali 2. Jadi jawabannya 55. Gitu teman-teman. Sebenarnya soalnya tuh emang bener-bener mudah, cuman harus kayak yang berpikir cepat tepat gitu. Terus mungkin ada, salah, maaf. Terus ada ini ya teman-teman, misalnya 0,02, 0,012 dibagi 3. Kalian nggak usah pusing sama desimalnya, jadi kayak fokus gitu. Ini kan 12 bisa dibagi 3, berarti 4. Ini nolnya ada 2, berarti per 1000, berarti 0,004 gitu teman-teman. Terus ini juga kayak yang ya udah komanya diabain dulu, tapi dibagi secara normal aja jadi 795, nanti hasilnya berapa, terus komanya tinggal menyesuaikan. Jadi kalau dari aku gitu sih teman-teman. Nah, jadi tuh kayak gitu teman-teman kalau soal numeriknya. Pokoknya benar-benar perhitungan sederhana, yang penting kalian fokus, terus ya bisa berpikir cepat gitu. Kalau nggak salah tuh ada berapa ya, 30-an soal gitu dalam waktu 12 menit, tapi kalau nggak salah ya teman-teman. Soalnya rada lupa-lupa gitu. Mungkin sekian sih kalau dari aku ya teman-teman. Dilanjut lagi sama rekan aku, Arifan, ada dari. Halo semuanya. Sebelumnya maaf ya kalau banyak noise. Soalnya lagi di luar juga gitu, jadi ada noise. Sebelumnya kenalin, aku Muhammad Rifan Zainal Mutakin, biasa dipanggil Rifan. Jurusan manajemen. Ada yang dari jurusan manajemen? Ada. Set, siapa tuh? Rame banget tuh. Risa. Oke. Sebelumnya disclaimer dulu gitu. Kita di sini bukan bermaksud menggurui ataupun karena kita besuan kita tahu segalanya, enggak gitu ya. Mungkin di sini juga teman-teman udah pada bisa dan lebih pintar dari kita gitu. Terus juga kita di sini bukan menggurui, tapi kita di sini sharing aja gitu. Karena alhamdulillahnya kita berempat di sini rezekinya gitu dapat besuan. Jadi teman-teman santai aja gitu dan jangan terlalu serius juga. Itu ya paling. Oke, seperti yang tadi udah dijelasin Teh Bening gitu. Emang ada beberapa jenis soal di tes tulis besuan itu. Nah, terus juga itu tuh ada menitnya gitu. Jadi enggak semau kita, tapi ada menitnya. Dan perlu dicatat juga, kan maksimal sampai jam 12 ya. Nah,
usahain jangan mepet-mepet gitu supaya kalian pertama bisa fokus ngisinya, nggak keburu-buru karena waktunya mepet. Kedua, kalian juga tenang gitu, jadi enak kerjainnya gitu. Dan jangan lupa belajar sih, meskipun kita di sini sharing gitu, tapi alangkah lebih baiknya kalian pun nyari-nyari di internet latihan soal ataupun di YouTube gitu nonton karena banyak. Tuh. Oke, balik ke share screen-annya. Oke, di sini ada contoh soal sinonim ya. Di sini ada contoh soal sinonim. Boleh dilihat. Sebenarnya soalnya tuh simpel-simpel, sumpah. Tapi banyak dan waktunya tuh terbatas gitu. Jadi harus kata tadi Teh Bening sampaikan gitu, harus cepat, tepat gitu. Kayak gitu. Nah, misalkan contoh soalnya di sini merdeka. Persamaan kata merdeka apa sih gitu kan? A. Pesta, B. Luas, C. Belenggu, D. Hirup, E. Bebas gitu. Nah, ini udah ada ya pembahasannya di bawah. E. Bebas gitu. Karena kan merdeka persamaannya tuh bebas gitu. Jadi merdeka. Terus yang kedua taraf. Jadi persamaan kata taraf apa sih gitu kan? Ini udah ada jawabannya, derajat. Kenapa bisa gitu? Cara jawabnya gimana? Pertama, perbendaharaan kata kalian harus banyak gitu. Misalkan, dan selain pembendaharaan, tapi kalian tuh paham gitu arti dari si kata tersebut gitu, kayak gitu. Ya contohnya nih taraf, kan taraf artinya apa? Tingkatan gitu kan. Ada tingkat gitu taraf tuh, dengan taraf mudah, taraf sedang gitu kan, taraf sulit. Terus derajat pun kan berarti tingkatan gitu. Dibanding dengan pilihan yang lain, derajat ini paling cocok atau paling sama dengan si taraf itu sendiri gitu. Artinya seperti itu. Boleh di next, Teh Bening? Oke, di sini ada antonim. Kan kalau tadi sinonim itu persamaan ya. Nah, kalau antonim itu ada yang tahu apa antonim? Lawan kata. Lawan kata. Oke. Lawan kata. Kalau tadi sinonim persamaan kata, kalau antonim itu lawan kata. Nah, nomadik. Nah, ketika ada soal seperti ini, seperti yang aku bilang tadi gitu, cari tahu dulu artinya itu apa. Arti nomadik kan, nomadik itu berpindah-pindah gitu kan. Nah, berarti lawan katanya apa? Tak teratur nggak mungkin gitu. Anomali apalagi, sesuai warna nggak nyambung. Mapan apalagi. Nah, lawan kata dari nomadik atau berpindah-pindah adalah menetap gitu, yaitu gitu. Kayak gitu ya. Terus antipati. Nah, antipati apa sih gitu? Cari tahu dulu tuh pengertiannya antipati itu apa. Nah, di sini lawan katanya simpati gitu. Kayak gitu. Kan antipati jadi kayak nggak punya rasa empati atau simpati. Nah, antipati itu lawan dari simpati tersebut, kayak gitu. Terus kan ini ada tuh khas, ada yang tahu lawan kata khas apa? Umum ya. Nah, ibu nih, ada lawan kata ibu, ada yang mau jawab? Boleh? Ini nggak ada jawabannya ya di bawah. Jadi di scroll pun nggak ada. Ada yang tahu lawan kata ibu? Boleh? Ayah. Bapak. Oke, nah benar ya. Jadi bisa ayah, bisa bapak gitu. Jadi tergantung dari si pilihannya. Nah kayak gitu ya teman-teman. Tuh teman-teman pada pinter kan. Oke, lanjut Teh Bening. Oke, di sini, nah ini ada soal deret angka. Mungkin teman-teman yang sebenarnya ini tuh soal TPA atau TPS gitu. Jadi teman-teman yang pernah ikut SBMPTN ataupun ujian mandiri ataupun bahkan yang ikut tes kedinasan tuh ya, udah nggak asing gitu sama soal-soal yang kayak gini. Nah ini nama soalnya deret angka. Nah si deret angka ini yang nomor 101 itu kan ada si angkanya tuh 94, 92, 46, 44.
22, 20, 10, tanda tanya gitu kan. Dari teman-teman ada yang bisa jawab nggak? Gimana caranya? 8 kurang 2. Tambah 3. Gimana? Raisen, boleh satu orang dong? Boleh ada yang Raisen? Oke, Siska Solehah, boleh? Dikurangi 2, terus dibagi 2. Oke, ya benar ya. Jadi bisa dilihat gitu dari polanya. 94 ke 92 berarti apa? Kurang 2 kan? Nah, 92 ke 46 itu bagi 2. Nah, kayak gitu dan seterusnya. Berarti yang 10 ini berapa? Habis 10 berarti berapa? 8. Ya, benar. 8 ya. Habis 10, 8. Nah, terus yang bawahnya 5, 8, 9. 8, 11, 12, 11. Angka selanjutnya berapa? 15. 14. 15. Oke, kita lihat ya. 5 ke 8 itu tambah 3 kan? Tambah 3 plus 1 berarti ke 9. Berarti tambah 3 tambah 1 min 1. Begitupun seterusnya. Tambah 3, 8 tambah 3, 11. Plus 1, 12 min 1. Berarti tambah 3 lagi. Jadi angka selanjutnya adalah 14. Nah, kayak gitu. Oke, selebihnya sama sih. Cuman ada beberapa pola juga. Jadi tipsnya kalau ngerjain soal yang kayak gini, itu kalian banyakin aja latihan gitu. Karena ada yang bagi, terus ada yang angkanya loncat. Jadi misalkan si polanya itu kolom ke-1 sama kolom ke-2, terus loncat ke kolom ke-4, ke-5 gitu. Jadi ada juga yang kayak gitu. Itu paling boleh di next. Boleh di next nih. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, nah ini kan kalau tadi deret angka ya. Nah, kalau sekarang deret huruf. Sebenarnya sama, cuman bedanya ini pakai huruf gitu. Jadi tipsnya pertama untuk menjawab ini tuh kalian harus tahu angka huruf itu angkanya berapa ke berapa. Misalkan kan A sampai Z tuh kan. A tuh alfabet ada berapa coba? Aku mau nanya. 26. Ya, 26. Jadi A itu 1 kan, Z itu 26. Nah, kayak gitu ya. Jadi misalkan nih contoh soal yang pertama A, C, E, G. Berarti angka berapa aja tuh? 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, Ya. 7. 1, 1, 3, 5, 7. 5, Tuh 7. kan A, C, E, G. Tuh ada dua baris yang harus diisi lagi. Berarti berapa? Habis G, I sama K. E, F, G, K. K kan? Ya, nah kayak gitu. Jadi sebenarnya sama kayak yang tadi sih, cuman ini bedanya pakai huruf aja gitu. Contoh soal yang kedua, A, D, G, J, M. Berarti polanya gimana? A itu 1, D itu 4, G itu berapa? 7. 7, J itu 10 ya. 10. M itu 13. nah, berarti polanya kayak gimana? 12. 3, 3, 3. Ya, 3, 3, 3. Jadi kalian tinggal terusin aja M. Huruf setelah M itu, 3 kali setelah M itu apa gitu. Gitu ya. Begitupun seterusnya gitu. Boleh di next lagi, Teh Bening?
Oke, di sini ada padanan kata ya. Ada padanan kata. Ada 4 contoh. Kalian pun sebenarnya udah nggak asing sih, kayaknya tahu juga gitu. Jadi ada haus. Ini pertanyaan pertama, haus minum sama dengan terang apa gitu kan? Tipsnya, cara ngejawabnya, kalian harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dari si kata-kata tersebut gitu. Misalkan haus minum, berarti ketika haus kita minum. Nah, sama dengan terang. Apa sok terang? Lampu. Ya, lampu. Karena ketika Lampu. terang berarti ada lampu gitu, kayak gitu. Oke, contoh yang kedua. Mahkota raja sama dengan helm titik-titik. Ada yang bisa jawab? Pilot. Peragam. Oke. Pilot. Mahkota raja, helm plastik lah. Gak bercanda. Nah, mahkota raja kan raja suka pakai mahkota nih. Nah, apa nih atau siapa nih yang suka pakai helm gitu? Plastik pakai helm nggak mungkin karena helm tuh terbuat dari plastik gitu, bukan plastik helm dipakein sama plastik gitu, nggak gitu kan? Jadi pilot, karena pilot pesawat tempur kalau kalian lihat itu tuh pakai helm gitu. Oke, pertanyaan ketiga, perusahaan, karyawan, sekolah itu siapa? Pelajar. Ajar. Ya, Pelajar. benar. Pelajar. Udah ngerti ya? Terus rokok, asbak, air sama apa? Ember. Ember. Ya, ember. Nah, ketika kan ini ada selokan, ember, selang, keran, itu semuanya berhubungan sama air. Tapi lihat padanan katanya gitu, rokok, asbak. Ketika kita punya rokok, tampungan rokok itu ya asbak gitu, berarti tampungan air apa ember gitu, kayak gitu ya. Oke, boleh di next. Nah, sebenarnya ini soalnya hampir sama kayak deret yang lainnya juga sih. Cuman ini lebih ke pola gambar gitu, dalam bentuk gambar. Misalkan itu soal kedua, yang tulisannya 2 kan, kotak di sudut kiri pakai titik, terus di tengahnya bulat, di bawah kanannya itu setengah bulat. Terus selanjutnya, ada yang tahu nggak jawabannya apa dari nomor 2? Yang A bukan? Oke, benar. Ada yang bisa jelasin kenapa? Tadi yang jawab siapa? Yang Intan yang jawab tadi. Kan kalau misalnya kita lihat di pola nomor 2 itu gambar 1 sama 3 itu kan mirip ya. Terus gambar ke-2 sama 4 juga mirip. Nah, maka gambar ke-5 itu akan mirip sama yang 1 sama 3. Nah, terus buat posisi kotaknya itu, kalau misalnya yang gambar 1, kotak titik itu di pojok kiri atas. Terus gambar ketiga itu kotak titik di pojok kiri bawah. Maka selanjutnya itu kotaknya di pojok kanan bawah. Begitu pula sama ininya yang agak setengah lingkaran, seperempat lingkaran deh. Kayak gitu. Oke, bener ya. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa lihat polanya gitu. Karena kan kalau antara gambar yang 1 dengan gambar yang 2 itu beda kan. Yang 1 mah itu kotak, yang kedua itu segitiga. Berarti ada loncatan nih, loncatan 1 kotak gitu atau 1 gambar. Nah, benar tadi polanya 1, 3, 5 berarti kan. Karena gambar tebakannya ini yang kelima, berarti karena polanya 1, 3, 5, kita acuannya ke gambar yang ketiga gitu. Bener kata ya tadi yang dijelasin gitu. Yang kotak titiknya tuh dari kiri atas ke kiri bawah. Habis itu berarti kemana? Ke kanan bawah gitu. Begitupun yang seperempat lingkarannya gitu. Kayak gitu ya. Terus yang ketiga nih, soal yang ketiga.
Ada yang mau jawab lagi? Yang A. C. Yang mana? A. C. Oke, kita lihat ya. A. Kita lihat ya. Gambar pertama itu persegi dibagi 2, terus ada titik di keduanya. Gambar kedua, persegi yang tadi dibagi 2 dibagi 2 lagi gitu. Jadi perseginya ada 4 nih dan ditambahin titik-titik gitu. Nah, terus di gambar yang ketiga perseginya masih 4, ada 4, tapi yang satunya dibagi 2 gitu. Jadi ada 2 titik. Begitupun seterusnya. Berarti ketika kita ngelihat pola ini, nah jawabannya itu yang A. Yang A karena kalian bisa lihat dari gambar 3, gambar 4 tuh. Itu udah jelas polanya gitu. Dari yang di sekatnya itu yang kiri atas, terus di sekatnya kiri bawah, berarti lanjutannya kemana gitu. Berarti ke kanan bawah gitu, kayak gitu ya. Oke. Terus yang soal yang keempat nih. Ada yang mau jawab? Raisen boleh. Oke, Jihan Hanifah boleh. Yang C, Kak. Yang C. Oke. Kita lihat ya. Ini polanya hampir sama yang kayak nomor 2 tadi ya. 135 gitu. Jadi ada loncat satu gambar. Tapi sebenarnya itu tuh nggak loncat. Ada persamaan atau kesinambungan dari gambar 1 sampai yang keempat itu. Coba lihat kalian garis yang ada buletan di tengah tuh. Kan itu gambar yang pertama itu garisnya 1. Terus gambar yang kedua itu 2. Terus ketiga 3, keempat 4. Berarti karena gambar yang kita tebak itu gambar yang kelima, berarti si garisnya harus ada 5 kan? Nah, terus dari kotaknya. Pertama bening atau putih. Kedua itu hitam. Ketiga itu bening, keempat itu hitam, berarti kelima apa? Bening juga gitu kan. Nah, tapi dilihat lagi gitu. Jangan sampai kalian salah jawab. Karena A sama C ini hampir sama gitu. Kalian lihat lagi si bulat yang ada di tengah. Itu pertama hitam, kedua putih, ketiga hitam, keempat putih, berarti kelima hitam juga. Berarti jawabannya C gitu. Kayak gitu ya. Begitupun seterusnya gitu. Boleh di next lagi nih. Bisa. Nah, bisa. Mana aja? Makin dipakai. Oke, sebenarnya ini hampir sama kayak tadi gitu, padanan kata. Jadi kayak yang tadi udah dijelasin sih, misalkan lampu gelap. Nah, ini ada pilihannya sih A sampai E, ada yang tahu apa jawabannya? E. Oke, yang lain? E. C, oke. Kita lihat ya. Lampu. Berarti lampu dan gelap gitu ya. Nah, ketika nggak ada lampu, bakalan gelap nih. Nah, kan kata pertama dari jawaban itu makanan. Tadi clue-nya ketika ada lampu, ketika tidak ada lampu, maka gelap. Nah, berarti ketika tidak ada makanan, berarti Lapar. lapar. Bener, ya. Jadi ketika nggak ada makanan, berarti lapar. Oke, soal yang kedua. Fiktif dan fakta. Ada yang tahu jawabannya mana? A. A. Data perkiraan. Oke, yang lain? Yang E bukan. Dongeng peristiwa. Oke.
Kita lihat ya, fiktif dan fakta. Fiktif itu apa sih? Ada yang tahu pengertian fiktif? Belum tentu ada. Tidak Belum tentu nyata. ada. Tidak nyata, benar. Kalau fakta, Nyata. Nyata. fakta nyata ya. Fakta nyata gitu. Kalau fiktif, belum tentu ada gitu ya, atau hasil rekayasa lah gitu ya. Nah, kita lihat nih yang sama. Berarti ini tuh kayak antonim lagi kan, antonim dari fiktif yaitu fakta. Nah, kita lihat nih dari jawaban A sampai E, mana yang berlawanan kata gitu. Misalkan data perkiraan, itu bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Terus rencana angan-angan, bisa nggak? Enggak. Nggak, oke. Dugaan rekayasa, bisa nggak? Enggak. Ramalan kira-kira, bisa nggak? Enggak. Dongeng peristiwa, bisa nggak? Bisa. Bisa. Oke, berarti tadi ada data dan perkiraan, terus sama dongeng dan peristiwa. Nah, kira-kira yang benernya yang mana nih? Bisa. Yang dan peristiwa. Yang Oke, yang E ya. Karena kalau kita lihat fiktif fakta, fiktif itu berarti yang apa sih? Yang bukan pura-pura, yang tidak benarnya gitu, atau yang hayalannya dongeng, berarti kan persamaannya. Terus fakta itu yang kejadiannya gitu, yaitu peristiwa gitu, kayak gitu ya. Begitupun seterusnya. Oke, boleh di next nih. Udah habis, Kak, kayaknya. Oke, paling gitu aja ya dari aku yang bisa aku sampaikan gitu. Mohon maaf kalau ada kekurangan, selebihnya kalian bisa cari-cari di internet ataupun di YouTube gitu. Jadi kalian pelajari aja di sana gitu, oke? Makasih semuanya. Oke. Oke, tuh. Jadi segitu teman-teman sharing-sharing dari kita perihal tes tulis buat tahap selanjutnya. Mungkin bisa dikembalikan lagi ke tes one-nya ya, Teh. Oke. Wah, ini kayak ini ya, throwback gitu loh. Pas kita zaman SBM ya. Kalian masih ingat nggak? Sekitar mungkin kalau kalian 1 tahun lalu ya. Jadi belajar bersama Bapak Dipan dan Ibu Bening. Oke. Gimana nih teman-teman? Oh iya, aku mau ngasih tips sih. Waktu aku baru inget sekilas. Ini nambahin aja dikit. Jadi kan nanti ada beberapa soal tuh. Kalian jangan dulu ngisi soal terakhir. Soalnya nanti tuh soal di awalnya tuh bakal ketutup. Ngerti nggak sih? Jadi kan nanti ada kalau nggak salah ya, kalau seingat aku tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 20. Nah, pas kalian nge-skip angka nomor 1 itu, langsung kalian ke nomor 20, nanti itu di nomor 1-nya itu ada yang ngehalangin. Jadi nanti kalian nggak bisa ngerjain nomor 1 gitu. Oh iya, aku pengen tahu nih Teh sama Kang Rifan. Kemarin itu ngisi semua nggak sih soalnya? Soal-soal yang dikasihnya itu diisi semua nggak? Jujur kalau aku enggak sih, Teh. Ada beberapa yang kelewat. Waktunya Iya. keburu habis gitu. Iya, gimana? Paham dan tadi Dari Hamdan dulu mungkin. Oke, kalau dari aku hampir semuanya sih. Karena kan, nah, yang perlu diperhitungkan juga ketika, jadi kalian tuh dikasih soal yang banyak, tapi waktunya terbatas gitu. Jadi pinter-pinter kalian gitu. Usahain isi semua. Apalagi bener semua itu bagus banget gitu. Nah, terus juga aku lupa tadi ada yang ketinggalan soalnya tuh tentang kepribadian. Jadi nanti itu bakalan ada kepribadian juga, tes kepribadian, kayak bukan tes kepribadian ya, soal kepribadian lah. Kayak misalkan
kalian milih tuh dari A sampai E tuh, misalkan ada bijaksana, ramah, terus baik, pinter, cerdas, gitu-gitulah. Nah, nanti kalian pilih tuh yang mana sesuai kepribadian kalian ya. Tapi kalau saran aku, kalian selidiki dulu base one itu based on apa sih gitu. Dia tuh ngangkat jiwa apa gitu. Sehingga kalian bisa relatein tuh ke si jawaban yang kalian pilih gitu. Kayak gitu sih paling. Iya betul banget teman-teman. Jadi nanti tuh ada tes TPA sama tes apa sih tadi? Kepribadian. Nah, kalau ada yang nanya ada tes fisika, kimia dan lain-lain nggak akan ada teman-teman. Jadi emang tesnya itu tes basic. Dan oh ya tips juga kalau misalnya nanti pas isi kepribadian benar kata Kak Rifan, yang best one itu kan nyarinya pemimpin ya. Kalian tunjukin kalau misalnya kalian pemimpin. Terus sesuaiin sama diri kalian sih, harus jujur itu penting. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya, sedikit lagi tentang materi wawancara untuk kalian yang wawancara. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, boleh simpen di akhir, nanti kita ada sesi tanya jawab. Dan juga foto bersama. Jadi on cam dong kalian, yuk. Oh ya, karena aku kepo ya, mungkin aku para mentor kepo gitu. Kalian boleh absen dulu yuk di chat kolom gitu. Pengen tahu kalian tuh lulus dari jurusan mana sama fakultas mana. Boleh? Oh ya, sambil nunggu. Enggak nanti ya. Kak Fariha Najiba nanti mungkin untuk pertanyaannya kita disimpan di akhir aja. Sekarang kita lanjut dulu ke materi terakhir yaitu tes wawancara. Yang akan dipimpin oleh Kang Rifan. Mangga waktu dan tempat atau layar dipersilakan. Mungkin oleh Kang Hamdan ya, bukan Kang Rifan. Iya, sorry banget Kang Rifan. Aduh, udah malam, maaf. Ya, Kak Hamdan, mangga. Oke, nggak apa-apa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Sebelum aku masuk ke pemateri, aku mau kenalan dulu ya. Kenalin nama aku Muhammad Hamdan Firmansyah, biasa dipanggil Hamdan, dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, asal dari Kota Bogor, teman-teman. Terus, mohon maaf ya kalau misalnya ada suara-suara noise, soalnya aku ini sekarang lagi tinggal di asrama gitu ya, asrama pondok pesantren, jadi mohon maaf gitu ya, mohon dimaklumi begitu. Dan juga ada teman saya tuh di sana yang lagi rapat, jadi mohon maaf gitu ya. Oke, aku langsung masuk ke materi aja kali ya. Jadi sebelum aku masuk ke materi tentang wawancara, aku mau ngasih tahu ke teman-teman dulu bahwasannya ya, tes administrasi itu bukanlah tes sebenarnya gitu ya. Nanti teman-teman bakal menghadapi pengguguran besar-besaran ketika teman-teman setelah melalui tes tulis gitu ya. Jadi saya bisa prediksi gitu ya bahwasannya ada banyak banget ya, pasti ada banyak banget dari teman-teman di UIN Bandung yang lolos dari tahap administrasi. Karena kalau misalnya teman-teman mau tahu ya, pendaftar dari UIN Bandung itu adalah terbanyak kedua setelah dari UPI. UPI itu yang mendaftar ada 600 sekian. Sementara dari UIN Bandung, tebak ada berapa coba? Coba tulis di kolom chat ada berapa kira-kira dari teman-teman. 3. Tebak, ada kira-kira dari UIN Bandung itu pendaftar ada berapa? 300. Oke, itu ada yang benar ya. Jadi pendaftaran dari UIN Bandung itu ada 500 lebih ya. Kalau nggak salah 560 sekian gitu. Lupa, saya lupa. Pokoknya segitu. Tetapi di sini teman-teman bisa berkumpul dalam satu forum dan itu merupakan nikmat yang patut teman-teman syukuri gitu ya. Dan saya yakin ada teman-teman di luar sana yang mereka itu lolos dari tahap administrasi, tetapi mereka tidak join ke meet kita pada malam hari ini. Jadi ini teman-teman harus manfaatkan privilege teman-teman yang teman-teman miliki saat ini gitu ya.
Oke, aku di sini tanpa melama lagi langsung masuk ke materi ya, teman-teman. Di sini aku langsung mau ngasih materi berkenaan dengan tes wawancara. Sebelum aku masuk ke penjelasannya dan tips and trick, yaitu terlalu jauh gitu ya. Di sini aku mau ngasih tahu tentang gambaran umum dari tes wawancara ya, teman-teman. Jadi tes wawancara itu berlangsung lewat Zoom ya, teman-teman. Oh, sorry. Ini dulu deh ke yang harus diperhatiin. Jadi nanti teman-teman bakal dapat undangan via email ya. Via email kalau misalnya teman-teman bakal mengikuti sesi interview atau sesi wawancara. Dan ada tata tertib di sana gitu ya. Seperti misalnya berpakaian dengan rapi, hadir tepat waktu, hadir tepat waktunya itu karena memang nanti bakal di sesi teman-teman bakal dapat jam berapa gitu ya. Kalau aku memang udah qadarullah gitu ya. Ditempatinya di hari pertama sesi wawancara, terus di jam 3 sore. Jadi teman-teman bisa dapat sesi pagi, sesi siang, ataupun sesi sore gitu ya. Terus nanti juga kayak disuruh pakai baju yang rapi, terus pakai Zoom, terus apa ya namanya ya? Ada kontak person juga gitu ya. Nah, kontak person itu nanti yang bakal mewawancarai teman-teman, jadi pewawancara gitu ya. Kalau aku pas waktu itu sama Kak Indri, itu perempuan di wawancarinya gitu. Terus aku mau ngasih tahu gambaran umum sama suasana gitu ya. Biar teman-teman jadi kebayang nih, oh pas wawancara teh kayak gini gitu ya. Jadi sesi wawancara ini itu tuh bakal bener-bener face to face teman-teman. Face to face antara teman-teman sama si pewawancara gitu ya. Misalnya aku diwawancara sama Kak Sonia. Ya udah berarti cuma face to face aja gitu di link Zoom gitu ya. Jadi teman-teman harus persiapin terutama sinyal gitu ya, sinyal sama kondisi gitu ya, kondisinya harus yang benar-benar bagus dan nggak pakai background kayak aku gini ya. Jadi harus benar-benar murni kayak gitu ya, kayak gini. Nah kayak gini. Terus oh iya, jadi pewawancaranya itu nanti kita itu berbeda dari tahun kemarin gitu. Pewawancaranya itu berbeda, itu dari psikolog yang dimiliki oleh pihak Jarum gitu ya. Tetapi nggak menutup kemungkinan yang mewawancaranya itu adalah pembina dari masing-masing regional Deswan gitu. Oh iya, perlu teman-teman ketahui ya bahwasanya di setiap regional itu ada masing-masing pembinanya gitu. Dan teman-teman ini tergabung di regional Bandung, Kota Bandung gitu ya. Terus suasana wawancaranya ini tuh bersifat sangat-sangat santai gitu ya, nggak terlalu formal gitu ya. Bahkan ada yang pewawancaranya itu yang nggak on cam sama sekali gitu. Jadi off cam aja gitu selama wawancara, cuman kedengaran suaranya, tapi teman-teman harus on cam gitu. Itu saking santainya gitu ya. Terus pas ngasih pertanyaan juga kayak apa ya, mereka tuh nggak terlalu banyak pertanyaan patokan gitu. Jadi pertanyaannya itu mengikuti jawaban teman-teman gitu ya, mengikuti jawaban teman-teman. Nah, di sini aku langsung masuk ke apa ya, ke yang bakal ditanyain gitu ya. Pertama yang bakal ditanya pasti tentang perkenalan diri gitu. Coba teman-teman perkenalan diri dan yang basic-basic kayak gitulah ya. Terus selanjutnya bakal ditanyain apa-apa aja yang udah teman-teman tulis di form pendaftaran online gitu ya. Seperti dan yang apa ya? Dan ini tuh kebanyakan pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan teman-teman gitu ya. Kegiatan teman-teman. Jadi teman-teman harus be yourself. Jadi diri sendiri teman-teman. Nggak boleh merekayasa jawaban, karena ketika teman-teman merekayasa jawaban itu teman-teman bakal pusing sendirinya gitu. Misalnya gini ya, teman-teman pasti bakal ditanya gini, teman-teman misalnya gini ya, misalnya siapa ya, misalnya Bening jurusan apa, dari jurusan apa, jurusan sastra Inggris. Ditanya kenapa pengen masuk ke jurusan sastra Inggris, terus kedepannya dari jurusan ini mau ngapain, misalnya mau kuliah di mana, di jurusan apa, kenapa mau masuk jurusan tersebut, kayak gitu. Terus kalau dari aku pribadi, aku kan dari jurusan pendidikan agama Islam, tentu ditanya seperti itu juga. Tetapi ditanya juga gini, isu-isu yang berkaitan dengan jurusan. Kalau aku kan pendidikan agama Islam, kental dengan agama Islam, nah itu ditanya gitu tentang isu-isu terkini dari agama Islam. Ditanya kayak gitu lah pokoknya. Ya kita jawab aja gitu ya. Terus ditanya lagi tentang kalau kita kan mahasiswa apa aja sih, pas kalau aku ditanya apa sih yang lagi dikritisi oleh mahasiswa, terus tanggapan kamu kayak gimana? Terus masalah di nasional ini yang sedang terjadi apa sih? Terus tanggapan kamu kayak gimana? Terus ditanya juga tentang ini organisasi. Kamu organisasi apa?
kenapa kamu memasuki organisasi tersebut, terus pasti ditanya lagi masalah apa yang pernah kamu yang pernah kamu hadapi, gimana cara kamu menyelesaikannya dan lain sebagainya. Gitu. Terus kalau misal kamu punya mimpi jadi sesuatu, pernah nggak kamu mengalami kegagalan? Kalau aku pribadi ditanya kayak gitu, pernah nggak kamu menghadapi kegagalan? Terus gimana cara kamu menghadapinya dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena ini berkaitan dengan tujuan goals yang Jarum pengenin gitu ya kepada teman-teman semua gitu. Jadi Jarum tuh pengen si besonya itu menjadi seorang pemimpin ya teman-teman. Karena nanti teman-teman bakal ada leadership development ya. Alhamdulillah kita semua nih udah mengikuti leadership development gitu ya. Dan Kak Sonia nih teman-teman yang menjadi best kelompok makanya kelompok terbaik di sesi tersebut gitu ya. Jadi kelompok terbaik di sesi tersebut ya Kak Sonia. Terus dapat hadiah juga gitu ya. Untuk hadiahnya apa aja lah, ala-ala itu banget. Kalau misal teman-teman udah diterima nanti bakal kita semua kasih tahu gitu ya hadiah-hadiahnya apa. Jadi Jarum itu pengen teman-teman menjadi seorang pemimpin yang dimana pemimpin itu mempunyai visi misi yang jelas gitu. Jadi teman-teman harus mempunyai visi misi yang jelas dalam kehidupan teman-teman. Terus teman-teman mempunyai grit. Grit itu apa sih? Grit itu adalah sikap teman-teman di mana teman-teman itu tetap kuat dan tetap teguh terhadap apa yang teman-teman sudah yang teman-teman sudah menjadi tujuan teman-teman dalam kehidupan ini. Apalagi ya, mungkin cukup sekian kali ya gambaran umum dan beberapa hal tentang sesi wawancara. Untuk lebih lengkapnya bisa dilengkapi oleh Kak Sonia yang akan menjelaskan tentang tips and trick dan lain sebagainya yang mungkin belum aku sampaikan. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Kak Sonia. Mangga kepada Kak Sonia saya kembalikan lagi. Oke. Ini suaraku jelas nggak ya? Soalnya tadi pas Kamdan itu putus-putus. Jelas, Kak. Oh, teman-teman. Jelas, Kak. Oke. Ya Allah, maaf ya teman-teman tadi kepencet. Oke, jadi menambahkan sedikit. Oh ya, kenalin dulu teman-teman. Tadi juga lupa saya kenalin diri. Kenalin semua, saya Sonia Julianti dari jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, asal Bandung. Di sini mau nambahin dikit, mungkin lebih ke tips and trick ya. Aku masih ingat banget ya waktu wawancara itu di hari ulang tahun aku. Itu nggak penting sih, tapi aku pengen share aja. Di hari ulang tahun aku, which is itu mungkin hadiah ya. Di hari ulang tahun aku, 1 Juli, jam 1, dan itu lagi UAS. Mungkin sama ya, sama kayak sekarang. Jadi pokoknya semangat aja. Terus sedikit tips and trik untuk nanti saat wawancara itu, kalian usahakan untuk relax. Terus pakai pakaian rapi. Ini penting sih biar nambah pede kalian memakai pakaian rapi itu. Terus jangan lupa gladi kotor. Soalnya aku masih ingat banget itu kita menggunakan platform bukan Zoom, bukan Jimmy, tapi Microsoft Teams gitu. Nah, di situ kalian, kalau aku pribadi, aku gladi kotor dulu karena ada drama pas wawancaranya. Untungnya aku gladi kotor. Gladi kotornya itu sehari sebelumnya lah ya, sama teman-teman kalian mungkin. Jadi pas hari wawancara itu jam 1, aku ingat banget itu masih hujan deras, terus koneksi terganggu tentunya. Di laptop aku delay, terus ditanya, ini kok delay ya sama wawancara, itu kayaknya fatal banget sih. Untungnya aku backup. Terus delay, untungnya aku nyiapin di HP. Alhamdulillah lancar menggunakan HP dan lolos. Jadi gitu ya guys. Jadi pentingnya gladi kotor, siapin di laptop atau HP kalian. Pokoknya smartphone atau gadget kalian lah. Terus gini ya. Kan nanti kalau nggak salah di waktu itu 1 jam ya. Beda-beda sih. Waktu aku pribadi itu 1 jam itu nggak cukup. Sebenarnya masih kayak ngegantung gitu loh.
tapi dicukupkan karena waktu mungkin. Terus kalau nggak salah Kak Bening, Kak Hamdan sama Kak Arifin tuh nggak sampai 1 jam nih kalau nggak salah. Kalau aku sampai 1 jam lebih sih. Jadi pintar-pintar kalian untuk bawa pewawancara kalian itu ke dalam cerita kalian. Jadi kalian yang setir ceritanya, bukan cerita ya, ya fakta-fakta gitunya, ya cerita sih. Setir cerita kalian sehingga pewawancara itu tertarik gitu sama kalian. Jadi pewawancara itu into you gitu, ngerti nggak sih? Sangat-sangat tertarik gitu dengan kalian. Itu mungkin bisa dilatih ya. Terus ini penting sih kalau menurut aku. Kan aku tuh orangnya ini ya, kalau bahasa Sunda itu gemperan. Apa sih namanya? Panikan. Nah, panikan. Terus kalau panik itu blank biasanya kalau aku. Mungkin kalian gitu ada beberapa mungkin. Ya, jadi tips dari aku kalian list tuh apa aja pertanyaan, terus kalian jawab sendiri, ditulis dan disiapin di sebelah layar laptop kalian. Jadi pas pewawancara udah nanya itu kalian tuh udah tahu gitu tak tektoknya tuh AIWW-nya tuh kemana gitu. Jadi lebih terarah juga, nggak ngawang-ngawang. Oh ya itu. Terus terakhir mungkin karena berhubungan dengan UAS tadi ya, aku sampai izin teman-teman. Emang nggak tahu ya kalau saintek itu biasanya kalau jurusan aku fisika itu sampai 2 minggu ya. Pokoknya lebih lama lah dari fakultas lain. Jadi pas banget sama UAS dan lomba waktu itu. Itu pintar-pintar kalian sih. Jadi aku sempat izin ke dosen dan alhamdulillah diizinin. Jadi kalau misalnya kalian sampai lolos tuh ke tahap wawancara, jangan dilepas karena UAS. Temen aku kayak gitu. Soalnya dia pas udah wawancara, dia lebih milih UAS-nya dan akhirnya nggak lolos karena wawancaranya itu pengennya cepet gitu, takutnya ketinggalan. Tapi kalau aku pribadi lebih milih wawancara. Ya gitu, paling teman-teman. Jadi yang penting relax sih. Soalnya kalau aku kalau panikan itu, kalau panik nanti kalian ngeblank. Bener sih kata Kang Hamdan tadi, wawancaranya itu sebenarnya nyantai sih. Bahkan ada yang pakai hoodie loh, wawancaranya tuh nggak benar-benar resmi. Mungkin kalau misalnya offline itu pasti resmi ya, tapi kalau online mungkin ya nggak tahu ada sesuatu hal gitu mungkin. Ya gitu aja sih paling. Semangat deh, semoga yang penting kalian lolos dulu tes tulis, baru fokusin ke wawancara itu sih. Oke, mungkin ada lagi tambahan nggak dari Kak Hamdan, Kak Bening atau Kak Arifan? Boleh? Oke, cukup ya karena waktunya mungkin udah sedikit lagi. Nah, sekarang kita langsung masuk ke sesi wawancara ya. Wawancara, aduh jadi kebayang terus. Vibe-nya tuh seru tau teman-teman, asli. Kayak berduaan gitu, kayak Nanti semoga kalian ngerasain ya sampai sana. Amin. Kita masuk ke sesi tanya jawab, boleh langsung raise hand. Yang disebut namanya langsung on mic ya. Dan on cam tentunya. Ada nggak yang mau tanya nih? Oke. Yang pertama, kepada Teh Hana, boleh langsung on mic. Ya, sebelumnya makasih Kak atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih juga gitu ya untuk Akang dan teteh-tetehnya yang udah berbagi gitu ya buat kita semua mengenai tes wawancara juga tadi tes tulis. Mungkin ini sih Kak, pertanyaan aku tuh mungkin ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan yang sulit gitu pada saat itu gitu, dan pertanyaannya tuh kayak gimana gitu, dan cara Akang dan teteh-teteh ini menjawabnya itu gimana gitu. Karena kan kalau dilihat kayaknya itu soal-soalnya tuh kayak soal-soal UTBK nggak sih Teh gitu, soal-soal TPA UTBK gitu. Itu sih mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Oh ya, teman-teman kalau misalnya lagi terkendala boleh lewat chat ya.
pertanyaannya itu manrobuka. Hana, siap-siap. Siap-siap ya. Oke, langsung aja ke Kak Bening atau Kak Hamdan atau Kak Arifan, langsung jawab. Mungkin aku izin jawab dulu ya Teh. Dari pertanyaan Hana tadi ya. Khususnya berarti buat tes tulis ya. Sebenarnya kalau boleh jujur dan biar kalian gak takut juga, sebenarnya soalnya tuh bener-bener simple gitu teman-teman. Kayak yang emang bener-bener ini ngomong jujur banget, bukan karena si paling bisa atau gimana, tapi sebenarnya emang semudah itu dipecahkan. Tapi balik lagi tadi waktunya yang singkat, saya juga sebenarnya nggak beres ngerjain soalnya, ada yang nggak beres di beberapa subbagian, maksudnya di beberapa bagian. Itu karena yakin sih karena waktu sih teman-teman, jadi kayak yang soalnya tuh sebenarnya mudah, tapi karena dikejar-kejar waktu, jadi kayak yang ngebacanya nggak tuntas, terus nggak bisa mikir, gitu teman-teman. Jadi jangan takut ya. Emang 11-12 sama TPA, UTBK gitu sih. Tapi kalau buat teman-teman yang udah pernah ikut SKD CPNS atau pernah ikut, nah itu kalau menurutku lebih mirip kayak gitu. Gitu Teh. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Oke, aku izin nambahin boleh? Kalau dari aku perihal gimana sih cara ngejawab pertanyaan yang sulit gitu. Pertama, di awal itu sebelum kalian masuk ke sesi berikutnya dalam tes tulis itu, jadi ada penjelasan dulu. Misalkan deret angka. Nah, sebelum kalian masuk ke soal deret angka, kalian bakalan dikasih contoh soal dulu. Itu pertama. Yang berarti kalian bisa prepare gitu tentang oke, sekarang bagian ini. Jadi otak kita harus nyiapin hal ini gitu. Pertama itu. Kedua, gimana caranya kalau nggak bisa? Kalau aku pribadi, aku lewat dulu. Kalau nggak salah, itu tuh bisa back lagi deh kalau nggak salah ya. Jadi ketika kita ngelewat, misalkan ini terlalu sulit, lewat aja dulu gitu. Nah nanti ketika waktunya masih ada, kita isi lagi gitu, kayak gitu. Nah terus perihal tadi sama kayak UTBK ya. Kalau zaman aku SBMPTN gitu namanya ya zaman sekarang namanya UTBK gitu. Jadi ya sama gitu kayak gitu. Gitu sih paling. Oke, mungkin udah kejawab ya. Tadi tuh siapa ya? Jihan ya? Kak Hamdan ada tambahan nggak? Udah cukup lah, udah banyak tadi disampaikan. Oke. Oh ya, ini sih dikit. Jadi ada ini apa? Hitung cepat teman-teman, kayak itu emang gampang banget kayak pertambahan sama pengurangan. Misalnya 17 kurangi 9. Nah, kalian harus punya trik sih untuk menjawab pertanyaan itu. Jadi dilatih aja dari sekarang. Emang waktunya tuh bener-bener cepet dan aku juga nggak beres semuanya sih. Semangat. Kita lanjut ya ke Kenanga Muhitna. Boleh langsung on mic. Halo Kak. Halo, langsung pertanyaannya ya. Iya, ini ada suaranya kan Kak, saya maaf Pak. Kurang bagus sinyalnya Kak. Halo? Ada kok, ada. Ada suaranya nggak Kak? Ada. Iya. Ini udah saya kirim juga di kolom chat, khawatir sinyalnya jelek. Jadi saya tuh sempat nonton gitu Kak di YouTube. Ada video kayak tips and trick gitu buat tes tulis di beasiswa Jarum. Nah, di situ tuh ada tes wartegnya gitu, Kak. Nah, karena video di-upload-nya mungkin 2 tahun lalu, mungkin kemungkinan tesnya dilaksanainya langsung gitu, Kak, nggak online. Nah, kalau yang kemarin tuh ada warteg juga nggak, Kak? Dan terus kalau misalkan ada, gimana
tips and triknya gitu Kak. Terus yang bentuk soal tes wartegnya tuh seperti apa gitu Kak. Terima kasih. Oke, mungkin Kang Hamdan bisa jawab. Padahal ada Bening sama Ripan, tapi nggak apa-apa deh. Jujur nggak ada tes warteg ya, karena kita itu kan tesnya online. Karena kita kan tesnya online, jadi nggak ada tes warteg gitu. Sebenarnya aku juga pas waktu sebelum tes itu, karena nggak tahu info apa-apa, aku udah bikin kayak prepare lah gitu buat tes warteg, buat ngegambar, karena kan aku emang nggak bisa gambar banget. Ternyata pas waktu dites nggak ada tes warteg gitu. Jadi, oke, nggak ada kok, santuy aja. Oke. Jadi mungkin udah kejawab ya. Jadi tes warteg itu pas pelaksanaan online nggak ada, dan itu hanya pas pelaksanaan offline. Mungkin kalian masih disebut angkatan beruntung ya. Semangat deh. Karena keberuntungan ini kalian harus maksimalin semua. Oke. Oke, selanjutnya karena udah kejawab, langsung aja ke Jihan. Boleh unmic. Baik, bismillah. Sebelumnya suara Jihan terdengar teh? Terdengar teh. Ya, terima kasih udah mengizinkan Jihan untuk bertanya. Tapi sebelumnya teh mohon maaf, Jihan ada lebih dari satu pertanyaan, nggak apa-apa? Waduh, ada berapa nih? 10. Sampai subuh dong. Oke, langsung. Kayaknya. Mungkin untuk yang pertama, untuk tes tulis. Tes tertulisnya itu sistemnya bagaimana Teh? Apakah ada menggunakan aplikasi atau di web itu sendiri gitu? Kemudian untuk durasi, tadi kan Teh Bening ya udah bilang per subbabnya itu ada waktu tertentu. Misal kayak 12 menit untuk subbab A, tapi ada 30 soal gitu. Nah, di saat waktu 12 menit itu sudah habis, apakah soalnya itu otomatis berganti ke subbab selanjutnya gitu? Atau mungkin kita selesai sebelum waktunya habis, itu udah boleh ganti ke subbab selanjutnya gitu mungkin Teh. Untuk pertanyaan, lupa. Itu dulu mungkin Teh. Terima kasih. Oke, boleh langsung jawab ke Kak Bening atau para mentor lain. Oke, mungkin aku izin jawab yang pertanyaan kedua dulu ya, yang perihal sub bagian tesnya. Nah, jadi itu tuh kalau seingat aku boleh dikoreksi lagi sama teman-teman besuan yang lain. Jadi ketika kamu udah misalnya sub A, waktunya 12 menit. Terus kamu ngerjain, waktunya habis. Itu langsung pindah ke sub berikutnya. Terus bisa balik atau enggak, itu nggak bisa. Jadi kayak lupain aja kalau misalnya kamu merasa yang tadi masih banyak yang belum dikerjain, lupain aja, fokus ke sub berikutnya. Begitu seterusnya. Jadi nggak bisa balik lagi, terus pindah secara otomatis. Ya Jihan. Terus kalau yang perihal buat tes tulisnya, kalau seingatku juga itu tuh lewat website gitu. Jadi di email itu kan ada dikirimin gitu kan ya linknya. Nah jadi lewat situ aja, nggak bakalan ada aplikasi kalau seingatku. Mungkin boleh ditambahin sama yang lain. Oke, izin nambahin ya perihal ada aplikasi atau enggak. Kalau nggak salah itu dikasih linknya, jadi nanti masuk aja ke websitenya gitu. Ya itu yang pertama, terus yang kedua bener gitu. Jadi tiap subbab itu kan ada waktunya. Nah, ketika waktu habis udah gitu, beres. Kalian nggak bisa balik lagi ke bab tersebut gitu. Jadi seperti yang aku bilang tadi, tapi tiap bab itu ada pemberitahuannya dulu gitu. Jadi ketika kalian lanjut ke bab berikutnya, misalkan tentang deret angka, nah nanti bakal ada penjelasannya dulu gitu, bakal ada contohnya dulu gitu. Makanya aku bilang persiapin. Jadi harus fokus ke tiap babnya gitu, kayak gitu. Itu sih.
Iya, betul betul. Ini kan di setiap sesinya itu ada jeda waktu gitu ya. Kalian jangan mepet-mepet karena di jeda waktu itu kalian bisa melakukan sepuasnya. Di sana aku bisa sambil bercanda dulu, terus bisa ke WC. Yang penting relax sih. Kalau misalnya kalian nggak relax, nanti ambiar gitu teman-teman. Ini ada yang raise hand lagi nggak? Kalau nggak ada, bacain. Oke. Bentar, ada dari ini apa? Chat dari kenangan udah, terus ini ada dari Umuhani. Untuk penilaiannya ada sistem minus nggak? Kayak kalau kita salah jawab soal nilainya di minus. Ada nggak sih teman-teman? Aku lupa sih. Gimana, Pak Beswan? Aku izin jawab ya. Nanti mungkin boleh diklarifikasi sama teman-teman yang lain. Sebenarnya sampai sekarang, sampai kita jadi besuan dan mau beres, itu tuh nggak dikasih tahu gitu. Sistem penilaiannya itu kayak gimana gitu. Tapi kalau menurut aku kayaknya nggak ada sistem minus gitu. Kayaknya gitu. Jadi ketika kalian makanya jawablah sebenar-benarnya gitu sih. Boleh yang lain? Iya sih, kayaknya kita juga sebenarnya nggak tahu ya, wallahu alam. Tapi kalau misalnya nggak ada di petunjuk, mungkin itu kalian maksimalin aja sebisa mungkin jawab semua kalau bisa. Mantap. Iya benar banget. Nggak ada sistem pengurangan sih kayaknya ya. Karena kan punya itu pakai sistem pengguguran gitu ya. Jadi kalau aku rasa tuh kayak orang yang nggak mencapai batas minimum yang udah ditetapkan berarti nggak lolos. Mungkin seperti itu ya kalau prediksi dari aku ya. Tapi benar banget tuh yang tadi udah dikatain sama Karipan bahwasanya emang kita sampai akhir tuh nggak dikasih tahu apa ya sistem penilaiannya kayak gimana. Cuman yang pasti teman-teman jawab dengan semaksimal mungkin, ikhtiar dengan semaksimal mungkin karena ya kalau boleh jujur aku juga sama kayak Kak Sonia dan yang lainnya bahwasanya aku tuh nggak ngisi semuanya gitu pas awal-awal. Kan pas waktu tes awal tuh aku lupa tes apa. Itu tuh aku emang teledor juga sih, nggak ngecek waktu aku sisa berapa. Jadi tahu-tahu aku baru ngisi setengah lebih beberapa soal, ternyata udah tinggal beberapa detik lagi. Ya aku itu langsung panik lah. Dan ketika aku udah beres ngerjain soal semuanya, ya aku pasrahin aja karena banyak banget soal yang nggak aku kerjain gitu kalau teman-teman mau tahu. Tapi ya teman-teman harapan aku sih teman-teman semua ngerjain sampai beres sih ya. Karena kalau aku lihat juga soal dari nomor 1 sampai nomor akhir itu kayak tingkat kesulitannya semakin lama semakin naik gitu ya. Semakin bertambah soal semakin naik ke tingkat kesulitan soalnya. Jadi teman-teman usahain beresin gitu ya. Oke, udah cukup lah. Oke, ini ada sedikit pertanyaan. Sama ya dari Hoirun dan Tina. Intinya bisa nggak diloncat-loncat? Bisa ya teman-teman? Bisa. Kalian bisa balik lagi, bisa maju, bisa mundur. Yang belum keisi, baca lagi. Yang udah keisi, baca lagi. Bisa kayak ini aja, kayak UN dan SBM. Iya nggak sih? Lupa. Ya bener kan? Validasi dari Kak Bening? Mungkin izin masuk ya. Kalau seingatku loncatnya itu loncat nomornya teman-teman. Jadi bukan loncat sub-nya. Kalau loncat nomornya bisa, tapi kalau loncat sub-nya nggak bisa. Gitu. Kalau seingatku. Ya betul. Ya, loncat nomornya ya. Oke. Terus lanjut. paling mau ngasih apa ya? Boleh nggak sih sedikit tips lah buat teman-teman nanti biar waktunya efektif. Kalau boleh saran kalian tuh apa ya, kerjain aja secara urut. Terus kalau misalnya kepo, kayak baca cepat aja. Jangan apa ya, jangan penasaran itu jumlah soalnya ada berapa, tapi coba kerjain aja sesuai urutannya. Soalnya pengalamanku kenapa ada beberapa subbab yang soalnya nggak keisi sama aku karena aku terlalu ini berapa soal, kok waktunya cuma 12 menit. Nah, kebanyakan gitu teman-teman. Jadi fokus aja gitu. Gitu Iya. deh. Oke. Betul sih, jangan
jangan terpaku sama satu soal ya, kalau nggak bisa lewat aja dulu. Oke, langsung ke, ada yang raise hand lagi, 2 orang. Langsung ke Nakiruri Ziani. Mantap sekali namanya, bagus. Langsung on mic aja. Oke, makasih ya atas kesempatannya, Teteh Mentor. Izin bertanya soal teknis tes tulis gitu ya. Kan di email tuh tertera bahwa perkiraan pengerjaan soal itu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam gitu ya. Terus sedangkan waktu pengerjaan tuh sampai jam 12 siang gitu ya. Nah, apabila kita misalnya ngerjain pukul 11 yang mana cuma sejam gitu ya, sampai ke jam 12, nanti itu tuh bakal sistemnya nge-close langsung atau ngikutin awal kita start. Terima kasih. Boleh langsung dijawab, Besman. Oke, izin jawab ya. Berarti kasusnya ketika kita ngerjainnya lebih cepat dibanding waktu yang diberikan gitu ya. Nah, itu bakalan otomatis close sih. Karena kan itu tergantung kita ngerjainnya kapan gitu. Kan di jadwal kalian tuh maksimal sampai jam 12 kan, nggak dikasih tahu jam sekian sampai jam sekian, nggak gitu kan. Jadi ya itu bakalan otomatis ke kelas gitu, meskipun kalian misalkan ngerjain cuma setengah jam nih, bakal langsung ke kelas gitu. Kayak gitu sih, sepengetahuan aku ya. Oke. Tapi bentar deh, izin Kak Sonia, mau make sure tadi pertanyaannya siapa tadi namanya? Naki. Nah, Naki, itu maksudnya ini ya, kan waktunya sampai jam 12, tapi kamu ngerjain jam 11. Jam 11 ke jam 12 itu kan cuma 1 jam. Sedangkan durasi total ngerjain soalnya 1,5 jam gitu ya. Apakah itu langsung otomatis terhenti atau gimana? Ya, betul. Kalau itu kurang tahu sih ya, teman-teman. Kalau saya pribadi, mungkin baseline yang lain ada info yang lain, maksudnya yang lebih tahu gitu. Tapi mungkin balik lagi ke apa kata Kak Sonia tadi ya, buat antisipasi jangan mepet-mepet gitu ngerjainnya. Kalau bisa makan itu waktunya dari jam 6 pagi ya. Mungkin kalau udah senggang jam 9, jam 10 udah mulai boleh ngerjain aja gitu teman-teman. Terus buat informasi juga itu servernya biasa, tapi nggak tahu sih biasa error atau gimana. Tapi pas saya kemarin sempat error teman-teman. Jadi kayak yang sempat logout sendiri. Terus kita harus login ulang, masukin password segala macem. Jadi buat antisipasi, benar kata Kak Sonia tadi, jangan mepet-mepet mulai tesnya. Paling gitu. Oke, benar. Mau nambahin kalau sepengalaman aku, kalau misalnya lebih dari 12 jam itu langsung ditutup, tapi 1,5 jam, 1,5 jam itu perkiraan gitu, perkiraan idealnya kalian ngejain seluruh soal. Nah, kalau tanya aku 1,5 jam ngerjainnya, kayaknya aku lebih karena pas di sesi istirahat itu aku bener-bener kayak nyantai-nyantai. Terus ada juga yang ngerjain temen aku kurang dari 40 menit. Jadi kayaknya yang penting kalian jangan mepet intinya. Aku kalau nggak salah tuh ngerjainnya dari jam 9 sampai jam 11 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya teman-teman. Itu tahun lalu. Oke, teman-teman. Udah di akhir nih kayaknya sepertinya. Ada yang tanya lagi? Oh, ini ada yang tanya. Boleh deh, Danish. Langsung on mic. Bentar. Oke. Perasaan ini nggak ada yang nanya tentang wawancara ya, tes tulis semua. Ayo dong tanya juga. Kasihan Kak Hamdan. Enggak deh. Lanjut, Danish. Oke, saya mau nanya sebelumnya. Terima kasih ya sama Kang sama Teteh udah memfasilitasi kita buat agar lebih tahu bagaimana beasiswa Jarum ini. Saya mau nanya ketika nanti tes tulis apa harus menggunakan laptop atau bisa pakai handphone, dan kan itu kan harus on cam. Misalkan kita
ada yang lalu lalang di belakang kita, atau enggak kita tengok kanan kiri, atau kita nunduk ke bawah sambil nulis buat ngitung soal matematika misal, itu maksudnya berpengaruh nggak, dan bisa dan boleh nggak gitu kita, misalkan ada soal matematika tuh kita nggak bisa hitung cepet tapi kita bisa hitungnya pakai rekanan di buku, itu boleh nggak kita ngereken di buku atau bagaimana? Terima kasih. Oke, langsung jawab aja, Beswan. Oke, dari aku, dari Bening boleh? Enggak, Rifan aja, Rifan. Oke, pertanyaan pertama dulu ya, boleh nggak gitu pakai HP gitu kan? Atau harus pakai laptop gitu kan? Nah, boleh dibaca di emailnya, itu tuh di sana tertera disarankan ngerjainnya itu pakai PC atau laptop gitu. Jadi lebih baik dan supaya lebih mudah juga kalian ngisinya, karena kan harus on cam juga gitu ya. Jadi lebih baik pakai PC ataupun laptop gitu, kayak gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, pertanyaannya itu apa tadi? Tentang apa? Oh, tentang Misal hitung kita ya. lagi on cam, iya, terus ada yang lalu lalang atau kita tengok kanan kiri. Usahain belakangnya clear gitu, supaya enak juga gitu kan, kalian pun kalau banyak yang lalu lalang kan nggak konsen. Itu pertama. Kedua, boleh kok pakai alat bantu, dalam artian alat bantu ini misalkan kertas sama pensil gitu. Jadi buat ngitung kalian itu boleh kok, dibolehin. Kayak gitu sih paling. Ada tambahan mungkin dari yang lain? Mungkin izin nambahin sedikit. Sebenarnya nggak apa-apa, Danis, kalau misalnya di kamu ada yang lalu lalang gitu, walaupun lagi on cam. Tapi kalau bisa cari sikon yang emang benar-benar kondusif gitu, di ruangan yang emang benar-benar kamu sendiri. Jadi nggak ada gangguan lain gitu. Nah, terus perihal yang tadi yang alat bantu, bener kata Kang Rifan, boleh kok pakai kertas, pakai pulpen gitu, coret-coret, nggak apa-apa, asal jangan pakai alat elektronik gitu. Cukup deh. Oke, mungkin udah kejawab ya. Gini teman-teman, itu rules itu ada, harus dipatuhi. Jadi kalau misalnya kalian bertanya, tetapi di rules-nya udah ada, kalian harus memakai laptop, terus ada pertanyaan, ini pakai HP boleh nggak? Ya nggak boleh teman-teman. Harus, soalnya itu benar-benar fatal. Pengalaman sih kemarin, seleksi berkas kalian, ada satu hal yaitu foto, misal foto ya Kak Hamdan sama Kak Ripen, foto doang nggak dikirim itu gagal. Padahal udah ngerjain kayak portofolio. Semangat. Oke. Udah kejawab ya Danis. Kita lanjut ke... Udah terjawab. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Sebelum tutup, boleh langsung raise hand dulu. Soalnya ini momennya teman-teman. Jujur, ada beberapa, mungkin banyak ya, yang nge-WhatsApp pribadi saya, nge-PC, nanyain ini. Pusing teman-teman. Karena mohon maaf juga nggak kejawab semua karena emang benar-benar banyak dan juga UAS gitu. Jadi ini adalah momennya kalian bertanya, boleh langsung aja. Oke, ini pertanyaannya dari Tania Rinjani. Izin bertanya teh, gimana kalau kamera laptopnya bukan ini dulu deh. Dari Jamiah. Teh izin bertanya, untuk jarak dari pengumuman lolos tes tulis ke waktu tes wawancara berapa lama kalau boleh tahu? Oke. Aku tadi baru ngecek di email, mungkin Karipen, Kamden nggak tahu sih sama atau enggak, tapi di tahun lalu aku tes tulis 21 Juni, kemudian pengumumannya 23 Juni. Dan tes wawancaranya itu 1 Juli. Jadi jarak waktu pengumuman lolos ke tahap selanjutnya itu cuma 2 hari. Dan dan dari pengumuman lolos ke wawancaranya tuh 7 hari, jadi seminggu. Ini fatal teman-teman. Jadi aku
di tanggal 23 Juni itu harusnya 2 hari tuh udah tahu, aku baru tahu itu 3 hari sebelum wawancara, karena aku nggak ngecek email dan aku salah nge-input nomor HP. Itu, makanya benar-benar harus teliti. Udah kejawab ya. Kemudian izin bertanya Teh, gimana kalau kamera laptop rusak akhirnya nggak bisa on cam? Teman-teman balik lagi ya, itu kan karena peraturan itu ada harus ditaati. Jadi ya usahakan pinjam dulu ke laptop temen, karena jujur aku sendiri tahun kemarin itu minjem ke laptop temen dan sama kasusnya kayak kamu tanya nggak bisa on cam gitu. Mau nggak mau harus pinjam sih. Kalau enggak, kalau kalian tetap maksa nggak on cam ya fatal, nanti takutnya fatal. Oke, kejawab ya langsung. Izin bertanya Teh dari Elia Fadila. Izin bertanya Teh, kalau subtasnya kira-kira ada berapa dan perkiraan jumlah soalnya ada berapa? Terima kasih. Kayaknya ini udah dijawab ya. Boleh mungkin ditegasin lagi ke Karipin atau ke Bening. Oke, izin jawab ya. Untuk total soalnya aku lupa sih ada berapa. Tapi kira-kira nih ya, kira-kira mungkin ada seratusan, bisa seratusan, lebih bahkan 150 gitu. Tapi ya gitu, soal-soalnya tuh kayak soal-soal simpel kayak gitu. Nah terus apa sih tadi pertanyaannya, Son? Oh, ada berapa jenis ya? Iya, iya. Nah, tadi udah dijelasin kayak yang Teh Bening itu ada perhitungan simpel kayak pengurangan, pembagian, kali, tambah, terus juga ada deret angka, ada deret huruf, ada deret pola, bisa dibilang kayak gitu, sinonim, antonim, padanan kata, kepribadian, kurang lebihnya ada 11, kurang lebihnya ya, kurang lebihnya itu kayak gitu. Iya, mungkin udah kejawab ya. Ini, kalian jangan fokus ke banyak sedikitnya soal, tapi ke substansi soalnya. Yang penting kalian bisa jawab, mau cepet, mau sedikit, mau banyak, itu nggak masalah kalau misalnya kalian bisa ngejawabnya. Oke, mungkin karena nggak ada pertanyaan lagi, dihitung deh sampai 3. 1, aduh, ya oke. Izin bertanya, ini mungkin terakhir ya teman-teman. Itu tuh yang ujian tulis ada subbobot nilainya nggak? Misalkan bobot paling gede di mana, paling kecil di mana, atau nggak ada semua rata-rata? Kan biasanya paling gede tuh dihitung atau gimana Teh? Mungkin ada yang mau jawab? Sebenarnya ini udah kebahas ya teman-teman. Kita nggak tahu. Ada pembobotan penilaian itu kita nggak tahu, demi Allah, enggak deh, demi dah. Pokoknya kita bener-bener nggak tahu, kita yang penting kita jawab, udah intinya itu. Jawab semampunya, kalau bisa sebanyak-banyaknya dan sebetul-betulnya. Oke, teman-teman. Kejawab ya, salah. Siapa sih nih yang nanya? Adi Muhammad Kamil. Pokoknya semangat, jangan lupa doa, itu penting, kata Kak Hamdan juga. Oke, teman-teman, ada yang bertanya lagi? Last questions? 1, 2, 3. Oke, mungkin nggak ada ya. Sebelum ke closing statement, aku mau bilang terima kasih dulu. Apa nih? Apa? Ayo, Muhammad Lutfi mau nanya nih. Ayo, sebelum akhir nih. Boleh langsung on mic aja nih. Mau dijawab nggak, Kak Hamdan? Yang diterima tuh berapa? Ini yang diterima Teh dari UIN aja, atau regional Bandung, atau seluruh Indonesia? Kayaknya dari UIN aja deh. Oke ya. Terus, no ya, itu kan UIN.
Aku jawab semuanya aja. Dari UIN itu ada 4 orang. Dengan pendaftar tahun lalu itu sekitar 300 orang. Lalu insya Allah tahun ini semoga aja bisa bertambah ya teman-teman. At least nambah 50% atau 100% jadi 6 atau 8 atau mungkin bisa lebih gitu. Kayak ITB ada 20 lebih orang. Kalau dari regional Bandung ada 83 kalau nggak salah. Apa 81 gitu ya, lupa. Soalnya ada orang yang keluar gitu juga dari BESON karena memilih beasiswa yang lain. Dan itu penting ya teman-teman. Jangan sampai dari antara teman-teman ada yang udah lolos beasiswa apapun itu. Jangan sampai ya teman-teman. Terus kalau seluruh Indonesia ada 500 sekian. Saya lupa tanggalnya berapa. Gitu deh. Iya. Totalnya tuh dari awal mungkin ya. BESON berdiri udah 12.000 teman-teman. Jadi ya cuma 4 orang guys dari UIN. Which is itu tuh cuma 1% dari pendaftar, keseluruhan pendaftar. Jadi semangat kalian, mari kita senggol-senggolan. Enggak deh. Semoga kalian lolos ya. Dan semoga kuotanya makin nambah jadi 10 orang. Amin. Amin dulu dong. Oh, ini ada pertanyaan terakhir dari Indri. Terus saya terakhir, maaf ya teman-teman. Aku sangat appreciate semangat kalian gitu. Akses kami, nah itu kita bebas mulai jam berapa aja asal gak sampai jam 12 lewat. Jawabannya iya betul. Asal di jam 12 tank itu langsung ditutup. Jadi jangan ngejain mepet-mepet ya guys. Semangat. Oke. Mungkin udahan ya. Kalau mau ada yang ditanyakan lagi mungkin boleh PC para BESON 37-nya. Semoga dibales karena mau UAS. Enggak deh. Oke. Tuh kata Lutfi, bismillah aja ya guys. Jangan lupa sholat doa dan pantengin terus amalan sunnahnya. Jangan lupa sholawatin. Kita tikung di sepertiga malam. Oke. Aduh, maaf ya, ini kayaknya udah faktor malam, melantur kemana-mana. Kita akhiri aja ya, teman-teman. Sebelum closing statement dan mengakhiri pertemuan kali ini, kita on cam dulu ya guys. Kita foto bersama dulu. Untuk membuktikan gitu kalau BESON UIN ini sangat bersemangat. Dan mungkin bisa meluluhkan Kak Sandi ya, Hamdan jadi 10 orang yang diterima dari UIN. Tolong banget nih. Oke. Teman-teman dihitung sampai 3 ya. Yang mau on cam, ayo on cam. Kak Hamdan atau Kak Bening atau Kak Arifan boleh pimpin untuk ini ya Pak, ambil gambarnya. Oke, bismillah. Yuk teman-teman dibuka dulu kameranya ya. Kita dokumentasikan hari ini dan malam ini. Semoga ini dengan pertemuan hari ini, malam ini, itu dapat menjadi wasilah bagi kita semua dalam bersilaturahmi dan juga bagi teman-teman untuk menambah insight, terus juga jadi ada bekal gitu ya dalam menghadapi tes tulis pada hari esok. Teman-teman. Oke, kita mulai ya. Oke, satu-satu ya. Di sini ada 3 slide aku pimpin ya. Tunggu sampai 3, 1, 2, 3. Oke, set 2 ada yang on cam ternyata. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, sip, beres. Semoga Teh Sonia. Oke, ini udah di akhir penghujung acara. Satu-satu. Mungkin ada closing statement yang bisa menyemangati kalian dari para BESON, Jarum 37, boleh mungkin 1-2 kalimat lah. Boleh dimulai dari Kak Hamdan dulu. Kenapa harus dari aku coba kenapa gak dari Sonia aja?
Oh iya, karena ini info ya guys, Kak Hamdan itu adalah PJ dari Beswan UIN. Jadi ini gedungnya ini Kak Hamdan. Boleh dong, siapa aja lah. Ayo Beswan. Gedung apaan sih? Ya udah aku deh. Aku mau ngasih tahu kepada teman-teman bahwasannya ini nggak dadak gitu ya teman-teman. Tiba-tiba dituju sama Sonia buat kasih closing statement padahal nggak nyepin apa-apa. Cuman aku mau ngasih tahu prinsip aku ketika aku daftar Beswan Jarum gitu ya. Pokoknya prinsip aku itu adalah apa yang namanya ya? Berusaha dengan lebih, ikhtiar dengan lebih, dan juga berdoa dengan lebih. Intinya adalah teman-teman berusaha dengan lebih itu ketika sebelum pelaksanaan tes dan ketika pelaksanaan tes. Terus ikhtiar doa, tentu saja itu jangan lupa teman-teman doa, dan juga kalau bisa ya teman-teman, pesan dari aku udah banyak banget gitu ya video-video di YouTube. Nah itu tonton aja tuh, soalnya banyak banget gitu kalau dari aku. Dan terakhir ada sebuah pepatah Arab ya teman-teman, mamalladatu ila ba'da ta'bi, dan tidak ada kenikmatan kecuali setelah rasa lelah itu datang. So nggak apa-apa teman-teman berlalah-lalah saat ini. Toh kalau misalnya teman-teman udah menjadi Beswan Jarum, insya Allah teman-teman bakal mendapatkan benefitnya gitu ya yang luar biasa. Dan alhamdulillah kami gitu ya, Bening, saya, Ripan, dan Teh Sonia udah dapat itu ya beberapa benefitnya dan juga relasi, dan itu sangat keren pokoknya. Ditunggu di Beswan 38. Semangat teman-teman. Waduh, mantap sekali ya. Closing statement yang sangat mantap. Harusnya tadi Kak Hamdan di akhir ya, tapi nggak apa-apa. Lanjut ke Kak Bening atau Kak Ripen. Dari closing statement. Dari Bening ya, Son. Maaf, putus-putus. Oke deh, mungkin langsung aja ya teman-teman. Mungkin nggak banyak yang bisa aku sampaikan. Aku cuma mau ngingetin, jangan lupa latihan, tidur yang cukup, terus makan nanti sebelum tes. Terus jangan lupa banyak-banyak berdoa. Ditunggu teman-teman buat jadi Beswan 38, the next generation. Semangat ya guys. Udah gitu aja teh. Oke, semangat. Kak Ripen ada terakhiran nggak? Oh oke, cukup. Jadi, ini ada dari tim KBU nih. Boleh dong ada closing statement nggak untuk pertemuan hari ini? Mangga. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan segalanya bakal lebih mudah dipermudahkan semuanya. Apapun hasilnya nanti, itu adalah hasil usaha kita, hasil perjuangan kita. Lolos dan tidak lolosnya itu adalah usaha itu urusan Tuhan. Tapi kita kita punya usaha, tapi hasil itu milik Tuhan. Sebagaimanapun kita usaha, kalau misalkan memang belum bagi kita, intinya belum rezeki bagi kita, masih ada rezeki yang lain, dan itu bentuknya bukan hanya seperti ini. Saya masih ingat ketika saya masih diwawancara ketika beasiswa dulu, saya juga, tapi bukan Jarum ya. Begitu juga ketika ditanyakan apakah misalkan nanti teman-teman bakal dapat beasiswa ini, apakah misalkan nggak boleh, bukan nggak boleh, misalkan jikalau misalkan ditanyakan seperti ini teman-teman semua, jikalau beasiswa ini tidak menjadi harapan bagi teman-teman, apakah yang akan dilakukan teman-teman? Jawab aja, itu yang penting kita sudah berusaha, tapi hasilnya dari Yang Maha Kuasa gitu. Mungkin segitu dari kami, tim pendampingan beasiswa Jarum. Silahkan teman-teman itu berikhtiar apapun bentuknya. Terima kasih, kami hanya mewakili dari teman-teman KBU saja. Sekian, terima kasih. Mungkin dilanjutkan sama teman-teman Beswan.
Ternuhun. Oke, ternuhun. Pokoknya selamat dan semangat untuk tes kalian, tes besok. Dan terima kasih juga kepada tim KBU yang telah memfasilitasi kami, BESWAN, untuk bertemu calon-calon BESWAN ini. Kami sangat berterima kasih. Dan kita tunggu kalian semua jadi Suaranya Kak Son error. Berdoa Kifaratul Majlis. Oh iya, kenapa ada error? Oke, tadi error dari mana? Oke, Iya. mungkin aduh, dari mana ya tadi? Ya udah, mungkin karena error. Kita doa lagi ya Kifaratul Majlis. Semoga pertemuan ini bermanfaat dan juga berkesan. Jangan lupa follow IG KBU dan juga IG kami. Kita tunggu, semoga kita saling mengenal ya. Dadah, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Banyak, Kak. Terima kasih.